Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Ya. Para pemburu yang sangat terkejut mengangguk. Aku juga. Meskipun saya telah melihatnya berkali-kali, saya masih tidak bisa menahan nafas. Wu Zhenze tersenyum pahit, lalu mengambil sebatang rokok. Bawahan dari bagian pengawasan menyalakan api untuknya. Kepala seksi, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Apa yang salah? Hunter Seong Jinwoo sedang melawan monster. Pemburu dari Departemen Inspeksi memandang Cheng Jinwoo. Sebatang rokok dimasukkan ke dalam mulut pemburu dari divisi inspeksi oleh atasannya. Wu Zhenze menyalakan api untuknya lagi. Apakah kamu melihat di mana kita dibutuhkan? Tidak ada. Jadi merokoklah dengan tenang. Ya. Para pemburu berkumpul di sekitar Wu Zhenze sambil menatap Cheng Jinwoo dengan kagum. Sebatang rokok cepat habis. Pantas saja ujung hidungnya agak panas. Menyaksikan Cheng Xiaoyu memecahkan monster-monster itu sendirian, Wu Zhenze merasakan ketenangan pikiran dan kegembiraan karena tetap hidup setelah bencana. Ketua, apakah kamu menangis? Tidak, bocah. Asapnya terlalu panas. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya tidak tahu apakah mereka semua hangus di mata, dan mata para pemburu merah. Bang! San Kijun, yang menggunakan perisainya untuk menahan tinju dewa, menjerit kesakitan. Lututnya gemetar. Tanpa dukungan dari pemburu penyembuhan, saya harus menanggung dampak penuh, dan saya benar-benar tidak dapat bertahan sekarang. Siapa? Siapa yang ada di sini untuk membantu? Dia menoleh dengan susah payah dan menemukan bahwa semua pemburu berdiri dengan tenang di satu tempat. Tidak benar. Saya kesepian dan mati-matian menahan serangan patung dewa. Mengapa tidak ada yang mau datang membantu? San Kijun meraung dengan marah. Apa yang kalian semua lakukan? Setelah dia selesai berteriak, dia melihat para pemburu menunjuk ke atas secara serempak. San Kijun mengira ada serangan lain dari atas, jadi dia segera mengangkat perisainya. Tapi tidak ada serangan yang jatuh. Omong-omong, daerah sekitarnya menjadi sangat sepi sejak tadi. Ada apa? Dia melihat sekeliling dengan tenang di bawah perlindungan perisai, dan semua patung batu di sekitarnya jatuh. Apa yang telah terjadi? Terkejut, dia perlahan menyingkirkan perisainya. Lalu dia melihatnya. Patung setinggi bangunan, dan Seong Jinwoo berdiri di pundak patung itu. Oke. Sebelum San Kijun terkejut. Bang. Di bawah pengaruh tinju Cheng Jinwoo, separuh wajah idola itu hancur lagi. Patung yang kehilangan kepalanya mulai bergetar. Hah? Tiba-tiba merasakan firasat buruk, San Kijun bergegas pergi. Seperti yang dia duga, patung itu jatuh ke tempatnya sekarang. Ledakan. Debu yang terangkat memenuhi seluruh ruang. Cui Zongin terbatuk, mengibaskan debu dan berjalan menuju Cha-hein. Pemburu mobil. Presiden? Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu berdiri? Cha-hein, yang terbaring di tanah dan merintih kesakitan, menggelengkan kepalanya. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak sakit. Cui Zongin mengerutkan kening dengan sedih. Biarkan aku membantumu, cobalah berdiri perlahan. Saat Cui Zongin mengulurkan tangannya, Cheng Xiaoyu berjalan mendekat setelah membersihkan semua patung batu di sekitarnya. Bolehkah saya membantu pemburu mobil? Hah? Cui Zongin melihat ke arah suara itu. Pada saat itu, dia sepertinya merasa bahwa Cha-hei sedikit mendorong tangannya. Cui Zongin menjawab dengan linglung. Bagus. Itu dia. Cheng Jinwoo mengangkat Cha-hein dalam pelukannya. Cha-hein, yang dipeluk, langsung memerah. Bersabarlah sedikit. Seong Jinwoo berlari ke pintu masuk dan tiba-tiba Rui membuka pintu. Bang! Hanya dengan satu tendangan, pintu terbuka lebar. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh pemburu tingkat tinggi dengan cara apapun terbuka dalam sekejap. Seong Jinwoo memanggil Toko setelah dengan hati-hati membaringkan Cha-hein di luar pintu.
Dia tidak dalam kondisi bagus. Dia membeli ramuan bermutu tinggi dan memberi makan Cha-hei untuk meminumnya. Teguk, teguk. Saat obat masuk ke tenggorokan, lukanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana bisa? Diam. Cheng Jinwoo mengangkat jari telunjuknya. Sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan hal-hal ini. Segera, para pemburu keluar satu persatu. Haruskah itu dikatakan sebagai berkah dalam kemalangan? Meskipun semua orang disiksa dengan parah, tidak ada yang membutuhkan tindakan penyelamatan darurat. Cheng Jinwoo diam-diam menutup toko. Para pemburu tidak mengetahui keberadaan ramuan tersebut, jadi ketika mereka melihat Cha-hei utuh, mata mereka membelalak. Hah? Bukankah Karhan terbaru saja? Itu? Cha-hei, yang tanpa sadar bersiap untuk menjawab, menatap mata Cheng Jinwoo dan mengubah kata-katanya. Sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan ini, ayo keluar dan membicarakannya dulu. Semua pemburu mengangguk. Apakah tidak ada orang lain yang selamat? Dia bertanya pada Seong Jinwoo yang memiliki persepsi terkuat. Cheng Jinwoo melihat ke dalam dan menggelengkan kepalanya. Ada total 17 orang berdiri di sini. Lebih dari separuh pemburu mati di dalam. Kegembiraan sisa hidup setelah bencana hanya sementara, dan suasana menjadi hikmat. Jadi, Cha-hei berbalik dengan ekspresi kaku, tetapi Cheng Jinwoo meraih pergelangan tangannya. Cha-hei memandang Cheng Jinwoo. Jangan tanya Hunter kenapa dia datang ke sini, ada satu hal yang membuat Cheng Xiaoyu semakin penasaran. Apa yang terjadi dengan negara R? Cheng Jinwoo memasuki penjara bawah tanah ganda sebelum portal level S kehilangan kendali, jadi dia sangat penasaran dengan situasi negara R saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Cha-hei akhirnya menemukan jawaban yang tepat. Ini sudah berakhir. Bab 165 keluarkan mereka. Bagaimanapun, menjadi seperti ini. Rencana Yuri Orlov untuk menggunakan penghalang untuk memblokir portal sudah berbahaya sejak awal. Belum lagi portal ini masih merupakan portal S level. Apakah itu pemburu atau portal? Kelas S selalu tak terduga. Tidak terduga. Yang berarti Anda tidak pernah tahu apa yang akan muncul atau apa yang terjadi di dalam. Yuri terlalu percaya pada kekuatannya sendiri, dan kebodohan ini berujung pada hasil akhir yang kejam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.